Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Lydia Islamiati Hakim, Program Studi Manajemen untuk NIP 64225263, kode kelas 641D07. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kredit dan suku bunga bank. Pengertian kredit bank adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjaman antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah angka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam kajian berbagai teori, unsur kredit yang mendasari pemberian kredit adalah 1. Kepercayaan, 2. Kesepakatan, 3. Jangka waktu, 4. Risiko, 5. Balas jasa. Pertimbangan kredit memiliki karakter, kemampuan, modal, bidang usaha, rekening, pergaulan sosial, permintaan produksi, dan persaingan. Kredit macet adalah kredit yang tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Kredit macet terjadi karena dua unsur, yaitu dari pihak bank, terjadi karena kekurang telitian pihak analisis, atau terjadi karena adanya kolusi antara pihak analisis dan debitur. 2. Dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan, lalu adanya unsur ketidaksengajaan. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan yaitu 1. Rescheduling, memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Reconditioning, mengubah berbagai macam persyaratan. 3. Restructuring, menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. 4. Kombinasi gabungan dan rescheduling serta reconditioning dan restructuring. 5. Penyitaan jaminan. Suku bunga bank secara sederhana dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Bunga bank bisa dibedakan kedua dalam jenis, yaitu bunga simpanan, bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uang di bank, sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam dan pinjaman yang dapat didapatkan. Di dalam industri perbankan terdapat 5 jenis bunga, yaitu suku bunga tetap. Suku bunga tetap atau fix adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Contohnya adalah bunga KPR, rumah murah atau rumah bersubsidi. Suku bunga mengambang, yaitu floating. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunga juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Contohnya, suku bunga KPR untuk periode tertentu, misalnya 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. 3. Suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal. Untuk periode cicilan atau rumus perhitungannya, bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman awal dikali suku bunga per tahun dikali jumlah tahun jangka waktu kredit dibagi jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Suku bunga yang keempat, suku bunga efektif. Suku bunga efektif suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Suku bunga efektif dianggap lebih adil bagi nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga flat. Pasalnya suku bunga flat hanya berdasarkan jumlah awal pokok pinjaman saja. Rumus perhitungan bunga efektif yaitu bunga saldo pokok pinjaman bulanan sebelumnya dikali suku bunga per tahun dikali jumlah hari dalam 1 bulan atau jumlah hari dalam 1 tahun. Dan terakhir, suku bunga anuitas.
Suku bunga ini, metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambahan angsuran bunga yang dibayarkan agar setiap bulan dalam perhitungan anuitas porsi bunga pada masa awal sangat besar. Sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar, sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil. Sistem bunga anuitas ini biasa diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, semisal KPR atau kredit investasi. Rumus perhitungannya, bunga saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya dikali suku bunga per tahun dikali jumlah hari dalam 1 bulan atau jumlah hari dalam 1 tahun. Total angsuran yaitu angsuran dikurang angsuran bunga tersebut rumus dari metode tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.